Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amsal 24 ayat 3-4. Rumahku adalah istanaku, kata penyair. Rumah sangat penting dan pokok di dalam hidup. Tidak soal rumah terbuat dengan bahan apa, entah kayu, tepas, marmer, kardus di lingkungan kumuh perkotaan, atau apapun. Rumah tempat berteduh, berbincang, bermain, bertumbuh dan berkembang, berdoa, beribadah, mencurahkan cinta kasih, menyimpan, memelihara semua hal di hidup kita, baik suka maupun duka, susah, senang, sakit, sehat, tertawa, menangis, hidup dan berjuang. Hidup dan keberadaan kita tidak terpisah dari rumah. Rumah punya peran besar, penting dan berharga bagi keberlangsungan hidup kita. Persoalannya, bagaimana kita membangun, mendirikan, mengokohkan, dan mengisi rumah itu sehingga menjadi rumah idaman yang indah, menarik, berharga dan bernilai tinggi, bukan karena bangunan fisiknya, tetapi rumah yang di dalamnya roh, jiwa, hati dan tubuh kita hidup, terbangun sehingga bermakna bagi siapapun yang masuk dan keluar dari rumah itu. Rumah didirikan oleh hikmat, kokoh karena pengetahuan, dan diisi oleh pengertian dari Tuhan Allah kita. Allah yang menjadi arsiteknya, konsultan dan desainer rumah yang sedemikian rupa. Sehingga biar badai hidup menerpa, rumah itu tetap berdiri kokoh, tidak hancur karena fondasinya dibangun di atas firman Tuhan. Rumah yang didirikan, diteguhkan dan diisi oleh hati yang takut akan Tuhan, tentulah melihat segala sesuatu dalam terang kehendak Tuhan. Setiap kesepakatan, keputusan atau kebijakan yang diterapkan berporos pada firman Tuhan. Semua pandangan, pengajaran atau falsafah hidup datang dan bersumber dari iman percaya kepada Tuhan. Dalam bekerja, mencari rezeki, berrelasi dengan sesama, merawat dan mengasuh semua penghuni rumah atau keluarga, firman Tuhan satu-satunya penuntun. Pengenalan dan pengetahuan akan Tuhan menjadi kekuatan bagi orang tua dan anak-anak yang dapat diandalkan dalam menjalankan peran dan fungsi yang sebenarnya. Orang tua memimpin, mengasuh anak-anak untuk tumbuh dan berkembang sehat dengan sentuhan pemeliharaan dan pengasuhan dalam hikmat Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya, kata pemazmur. Semua yang berharga dan menyenangkan dibentuk oleh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Penataan dan pengaturan rumah dibangun dengan karakter takut akan Tuhan. Bila kekurangan hikmat dalam mendirikan rumah, mintalah Tuhan sumber hikmat yang benar. Sudahkah kita membangun rumah kita dengan hikmat, pengetahuan dan pengertian dari Tuhan? Marilah kita membangunnya dengan hikmat dari Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar. Engkau mengingatkan kami bagaimana kami membangun rumah di dalam hikmat, pengetahuan dan pengertian yang bersumber daripadamu. Tolonglah kami setiap saat, supaya setiap keputusan, kesepakatan dan pola yang kami lakukan di dalam rumah kami masing-masing berpola kepada kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu menuntun kami dan rumah kami dapat berdiri kokoh sekalipun banyak tantangan dan badai kehidupan yang kami lalui. Terutama Tuhan di masa pandemik ini banyak hal yang menyulitkan, tetapi kami yakin Tuhan menolong kami melewatinya
dengan hikmat dan bijaksana daripadamu. Dengarlah Tuhan doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin.